Masih bersama Kak Seto dalam DBS To The Point. Saya menjadi terkejut karena harus menjadi orang tua profesional, itu menarik untuk saya. Kak Seto, sering orang merasa bahwa soal kekerasan itu sifatnya fisik. Padahal betul. Banyak hal yang non fisik yang mungkin lebih menyakitkan dan mungkin lebih membuat orang merasa atau anak itu tidak merasa ada harganya. Kira-kira apa? Ya, betul sekali itu. Karena beberapa orang tua, misalnya saya berbicara, pernah memukul anak? Enggak. Gitu. Pernah menjewer? Tidak. Gitu. Tetapi kenapa kok anak yang konsultasi? Kenapa anak tidak dengan bapak atau ibu misalnya? Ya mungkin karena saya cuek. Ya saya nggak bisa banyak ngomong. Saya inginnya dia nurut. Begitu saya perintah harus begini. Nah inilah tadi tanpa disadari bahwa itu adalah juga kekerasan. Dan bagaimana dengan ibu-ibu atau orang tua yang selalu mengatakan, coba lihat si Anu katanya pinter, raportnya bagus, kamu kok enggak? Kira-kira gimana kalau yang begitu? Iya, mohon anak jangan dibanding-bandingkan. Kalau memotivasi anak, bandingkanlah dengan dirinya anak itu sendiri. Misalnya, waktu itu kamu pernah dapat angka 8. Ayah bangga, ibu bangga. Coba yuk kita seperti itu lagi. Jadi dia merasa bahwa dia dibandingkan dengan dirinya. Oh ya, saya pernah hebat, pernah bagus begitu. Kadang-kadang juga anak masih kecil harus dengan nada-nada indah. Misalnya kalau marah tidak sekedar hari sudah malam, waktunya tidur, ayo kamu jangan nakal. Tapi akan tersentuh hatinya kalau hari sudah mulai malam, waktunya tidur, yuk sayang tidur. Anak, ternyata ayah atau bunda hebat sekali ya mengajak dengan begini. Kak Seto yakin bahwa banyak orang tua yang memahami cara begini? Memang belum juga ya, dianggap ngapain dengan anak terlalu sabar dan sebagainya. Jadi masih merasa bahwa ya itu tadi, orang tua harus jadi bos, jadi komandan, harus memberikan perintah, instruksi, tidak menjadi sahabat yang kemudian ada masalah apa dibicarakan dari hati ke hati. Itu akan jauh lebih menyentuh dan anak tidak akan lari keluar. Mungkin ya, ini kan problem bahwa bukan orang tua tidak mau, tapi mereka tidak tahu mungkin cara-cara seperti ini. Iya, tadi mindset tadi yang harus dibuka kembali dan mungkin ini peran salah satunya adalah peran media. Nah, itu dia, makanya juga salah satu penyebab kenapa ada kekerasan ini kan efek tiru dari media. Ada kekerasan verbal, yang orang nonton televisi, fisik juga banyak itu. Banyak survei di situ di KPI ketika saya ada di situ, ternyata ada hubungan langsung antara tontonan televisi dan kekerasan yang terjadi di situ. Betul. Makanya tontonannya harus diubah dari yang sifatnya negatif menjadi positif, menjadi suatu panduan bagaimana menjadi orang tua profesional, orang tua sahabat anak, dan menciptakan keluarga bahagia yang ramah anak dan peduli pada pemenuhan hak anak. Kak Seto, tadi kan bicara bahwa itu terjadi dan dilakukan oleh orang-orang dalam. Ini bukan bermaksud untuk di dalam keluarga itu untuk saling mencurigai. Tetapi kan bisa, saya misalnya tahu kalau ada omnya yang datang ke rumah anak saya gitu, saya harus tahu apakah ini aman atau tidak, atau ada orang lain atau apa gitu, saya harus tahu gitu. Apa tips Anda untuk bisa membuat keluarga itu aware terhadap kemungkinan kekerasan terjadi dalam keluarga? Iya, berarti mohon anak-anak juga diberdayakan. Artinya pendidikan seks sejak awal, misalnya apa? Menjaga alat kelaminnya, kebersihannya, kesehatannya, misalnya harus selalu dibersihkan kalau habis buang air, selalu tangan kotor nggak boleh memegang kelamin, dan ketiga keamanannya. Jadi siapapun juga tegaskan. Yang mencoba meraba-raba memegang harus berani menyatakan tidak, dan itu ada semacam simulasi di dalam keluarga. Hanya dengan demikian memberdayakan anak itu sendiri sebagai calon korban itu juga akan suatu senjata yang cukup ampuh untuk menangkal berbagai kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Ini untuk kekerasan seksual, tetapi kalau misalnya itu kekerasan fisik seperti pembunuhan atau penganiayaan, kan mungkin harus aware juga. Apa yang bisa dikasih tipsnya pada keluarga? Kalau ada perasaan-perasaan yang tidak enak, harus berani melapor kepada orang tua, dan orang tua juga harus berani atau peduli terhadap keluhan anak. Jadi misalnya tidak ada kata-kata udah kamu perasaan kamu saja, ayo harus berani, nggak apa-apa. Tapi semua apapun dari ekspresi yang berubah, dari ketakutan anak itu harus ada pelukan, ada touching, dan kemudian didengarkan dengan penuh saksama. Jadi ini adalah informasi awal terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap anak itu sendiri. Kak Seto, terima kasih sudah hadir di DBS To The Point. Terima kasih. Sebuah penjelasan yang menarik. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam DBS To The Point episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami.